Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita. Misalnya, di sekolah, tanaman tersebut harus kita rawat. Semua siswa wajib merawat tanaman. Siswa tidak boleh merusak dan menginjak tanaman. Siswa pun tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berikut adalah aturan dalam merawat tanaman. Aturan yang pertama, menyiram tanaman secara rutin. Kedua, memberi pupuk secara teratur. Ketiga, memotong daun yang terkena hama. Dan yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Menjelaskan tata tertib di sekolah. Setiap aturan di sekolah pasti memiliki manfaat. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Berikut adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Kedua, siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Ketiga, setiap hari Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera. Keempat, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Mempelajari manfaat aturan di sekolah. Adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Manfaat yang didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi disiplin. Berikut adalah contoh aturan di sekolah dan manfaatnya. Aturan datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Kemudian, aturan menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya, tanaman tumbuh dengan subur. Menyapu kelas, manfaatnya, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Menghapus papan tulis, manfaatnya, kegiatan belajar menjadi lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Mengatur rak buku di kelas, manfaatnya, buku-buku menjadi tertata rapi. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Ayo simaklah contoh percakapan berikut. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Iya, cantik ya. Bunganya berwarna merah. Ayo, Komang, kita petik bunganya. Tidak boleh lah nih. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat berkembangbiakan tanaman. Kata yang bercetak tebal
merupakan contoh kalimat tanya. Mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya, yaitu apa untuk menanyakan sesuatu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, siapa untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, dan bagaimana untuk menanyakan penjelasan. Ayo perhatikan contoh berikut. Adi berkata, "Kapan kamu menyiram tanaman itu, Benny?" Benny berkata, "Setiap hari sekali, Adi." Pada kalimat yang diucapkan Adi merupakan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya kapan yang berada di awal. Contoh berikutnya, di mana seharusnya tanaman hias diletakkan? Jawabannya di halaman rumah. Menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata tanya apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Ayo simaklah teks berikut. Benny gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Benny baru saja menanam biji mangga. Benny menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa, Benny memberinya pupuk. Kalimat pertama berbunyi, Benny gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Benny. Pertanyaannya, siapa yang gemar menanam tanaman? Benny adalah nama orang. Jadi, kata tanya yang tepat adalah siapa. Kita bisa juga membuat kalimat tanya yang lain, seperti jawabannya di halaman rumah. Contoh kalimat tanyanya, di mana Benny menanam biji mangga? Jawabannya di halaman rumah. Menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa dan bagaimana memiliki perbedaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan menanyakan proses. Ayo perhatikan contoh berikut. Contoh kata tanya mengapa. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Contoh kata tanya, bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu,
Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingatlah bahwa kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Ayo perhatikan contoh teks percakapan berikut. Apakah kamu melihat Made, Ale? Made sedang bersama Dondo di taman sekolah. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menyiapkan bunga-bunga yang akan ditanam. Di mana mereka akan menanam bunga-bunga itu? Di taman kecil depan kelas. Baiklah kalau begitu, aku akan menyusul mereka. Terima kasih, Ale. Sama-sama, Cici. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 4, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Membuat vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Sebelum membuat, ayo kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Seperti pensil, lem, gunting, kertas warna, kertas karton, dan karton bekas tisu gulung. Langkah membuat. Langkah yang pertama, kita buat pola lingkaran pada kertas karton. Ukuran lingkaran dibuat lebih besar daripada karton bekas tisu gulung. Berikutnya, langkah kedua, kita gunting pola lingkaran pada kertas karton. Langkah ketiga, kita tempelkan pola lingkaran pada salah satu ujung karton bekas tisu gulung. Langkah keempat, kita buat pola bentuk bangun datar pada kertas warna sesuai keinginan. Berikutnya, kita gunting pola bangun datar yang sudah dibuat. Langkah keenam, kita tempelkan pola bangun datar pada sisi karton bekas tisu gulung. Langkah ketujuh, kita tunggu hingga lem mengering. Pada langkah kedelapan, vas bunga dari karton bekas tisu gulung sudah jadi. Mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan. Berikut contoh karya dari bahan buatan. Burung yang terbuat dari kertas. Tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan. Kemudian, tas rajut yang terbuat dari benang wol. Mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Teknik quilling merupakan seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan atau tumbuhan. Kertas yang digunakan seperti kertas lipat, koran, dan kertas tisu.